Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'allahu bi ulamihi fid dharain amin. Adabul imamati wal qudwah yanbaghi lil imam an yukhaffifa as-salah. Qala Anas radhiyallahu anhu ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yukabbiru ma lam yaghfiril mu'addinu min al-iqamah وما لم تستوي الصفوف ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا قدر ما يسمع نفسه وينوي الإمامة لينال الفضل فإن لم ينوي صحت صلاة المأمومين إذا نوى الاقتداء به ونالوا فضل القدوة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين وأولتي المغرب وأولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليتوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقتصر في الركعتين الآخرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوي الإمام عند تسليم السلام على القوم وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويسيب الإمام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولا يسيب إن كان خلفه النساء لينصرفن أولا ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله واليمين أحب إلي ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ولا يرفعون الأيدي فلم يثبت ذلك في الأخبار ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يكيف المأموم وحده بل يدخل الصف أو يجر إلى نفسه غيره ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه بل ينبغي أن يتأخر فلا يهوي إلى الركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الراكعين ولا يهوي إلى السجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ilmu-ilmu yang sangat berkah dari Imam Al-Ghazali ya, disampaikan kepada kita tentang adab-adab berjamaah dalam sholat. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 504 atau 505. Ya, ini sudah berumur berapa? 1000 tahun. 1000 tahun daripada kitab-kitab Imam Ghazali, dan masih dibutuhkan oleh ulama di seluruh dunia. Kitab-kitab Imam Ghazali menjadi pencerah bagi hati umat, bagi hati ulama. Tidak ada satu ulama di majelis ilmu berceramah kecuali menyebut Imam Ghazali, ilmunya, nasihatnya, sejarahnya, keteladanannya, kitab-kitabnya, perjuangannya. Itulah yang disebut dengan barokah. Barokah itu ya, apabila
sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang, sudah tidak terlihat sosoknya, tapi selalu harum namanya, selalu tinggi derajatnya, sudah tidak lagi bergerak tangannya untuk berkarya, tapi karya-karyanya masih hidup di tengah-tengah umat sampai hari kiamat. Itu apa itu barokah? Barokah dalam ilmu, barokah dalam harta, barokah dalam penting orang memohon dari Allah barokah. Karena sekarang orang itu senangnya banyak-banyakan, lupa minta barokah. Padahal banyak itu kalau nggak barokah hakikatnya sedikit. Tapi kalau sedikit tapi barokah maka hakikatnya banyak deh. Rubba qalilin katharathul barakah. Wa rubba kathirin qallalathul halakah. Seberapa banyak sesuatu itu sedikit tapi menjadi banyak karena diberkahi. Berapa banyak sesuatu banyak, berapa banyak hal itu dianggap banyak tapi hakikatnya sedikit dan sirna karena tidak diberkahi oleh Allah SWT. Keberkahan dari mana datangnya? Dari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah memberkahi. Dan ridhonya Allah datang dari mana? Dari ketaatan kita yang istiqomah. Ketaatan kita yang istiqomah mendatangkan ridho Allah. Dalam fil hadis Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya abdi ati'ni, ya abdi ati'ni, fa innaka in ata'tani raditu anka, fa innaka in ata'tani raditu anka, wa idza raditu anka baraktu fika, wa barakati talhaqul akhir min dzurriyyatik, talhaqul akhir min dzurriyyatik. Hai hambaku, taatlah kepadaku, kata Allah, karena kalau engkau taat kepadaku, aku senang kepadamu, aku ridha kepadamu, dan kalau aku ridha kepadamu, aku akan memberkahimu, dan keberkahanku apabila sudah kuberikan akan sambung sinambung sampai keturunanmu yang terakhir, sampai hari kiamat sampai hari akhir keberkahan Allah nggak akan putus kalau sudah diberikan. Barokah, 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 barokah terus. Talhaqul akhir min dzurriyyatik. Ya abdi la ta'sini fa innaka in 'asaitani ghadibtu 'anka. Wa idza ghadibtu anka mahattuk wa mahqati talhaqus sabi' min dzurriyyatik, atau kama qala. Hai anak Adam, janganlah engkau itu bermaksiat kepadaku, melawanku, karena kalau engkau melawanku maka aku bisa murka kepadamu, dan apabila aku murka kepadamu bisa-bisa kemurkaan tadi mendatangkan wala. Wala itu dicabutnya keberkahan, dicabutnya nikmat. Mahaktuk, aku hapus, nikmat-nikmat aku ambil, aku cabut, dan bisa jadi itu bisa mengenai anak cucumu juga. Nah, karena itu keberkahan diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali ini dari istiqomah mereka. Nahnu, kita di zaman ini, alangkah butuhnya kita kepada nasihat-nasihat ulama seperti Imam Ghazali yang nasihatnya masuk dalam hati dan merenteli penyakit hati. Dikatakan bahwa tanda ulama soleh dengan ulama yang tidak soleh gampang. Kalau ada ulama cinta Imam Ghazali, senang baca kitab Imam Ghazali, itu ulama soleh, ulama akhirat. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu mereteli penyakit hati, dipereteli. Orang yang baca kitab Imam Ghazali
dia akan malu dengan dirinya sendiri kepada Allah. Bagaimana penyakit hati, riya, ujub, sama Imam Ghazali dipelajari satu persatu. Fayastahi huwa minallah. Ya, karena dia ditelanjangin oleh Imam Ghazali ketika membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Maka dia nggak suka. Seperti orang yang sakit, luka, dikasih obat, pedih. Wah, kitab Imam Ghazali, waduh berat ini, repot ini. Ada yang dengan dalil apa? Ini kitab banyak hadis kurang sahih, alasan aja. Ya, tapi hakikatnya ya, Imam Ghazali itu ya, diakui keulamaannya oleh dunia, ya, zaman demi zaman, ya, waktu demi waktu, generasi demi generasi ulama di dunia semua angkat topi, angkat kepala untuk Imam Ghazali. Ya, Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, yang 25 jilid itu, setelah membahas tentang Imam Ghazali, ya, dan juga kontra ulama berbagai madhab tentang Imam Ghazali, berkata, rahimallahul Ghazali wa man mithl Ghazali. Ya, semoga Allah merahmati Imam Ghazali. Siapa ya yang bisa seperti Al-Ghazali? Ya, nggak ada orang bisa seperti Imam Ghazali. Itu Imamul Muslimin, Hujjatul Islam. Nah, maka agungkan Imam Ghazali, muliakan, cintai, dan baca buku-bukunya, maka kau akan jadi orang ulama akhirat. Kau akan jadi ulama yang soleh. Dan jangan kamu mengikuti sebagian orang yang belum pernah baca kitab Imam Ghazali, belum pernah kenal, sudah komentar negatif, sudah enggak seneng. Ada orang bodoh, ya, jangan kau ikuti. Ya, belum dia mengenal Imam Ghazali dengan benar, dia sudah menyalahkan, merendahkan, apalagi menghina. Oh, bahaya itu. Orang menghina ulama, waliullah, itu bisa berbahaya akhir hidupnya, bisa su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu. Imam Ghazali di sini membahas hal penting nih tentang adab-adab jamaah. Wah, kita penting nih ngaji bab sholat jamaah nih. Tadi Imam Ghazali itu menyebutkan, ya, banyak sekali tadi. Ya, pertama, kita apabila akan sholat jamaah, hendaknya imam tidak memulai takbir, ya, kecuali setelah memastikan qomatnya selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini selesai qomat, kemudian memastikan shaf sudah lurus. Ya, maka imam itu disunahkan kalau bisa menengok kadang-kadang tuh, sawu istaqimu wa'tadilu, ayo shaf yang lurus. Kalau di Kauman dulu ada tuh orang Jawa tua itu, roto. Jadi masih ingat dulu kita awal-awal abang imami di Kauman tuh tahun 2000 tuh. Ya, ada orang tua itu kalau mau sholat Jumat itu dia teriak-teriak tuh, roto. Ini bahasa Jawa, maksudnya itu bahasa Arab, istaqimu. Nanti Arabnya gak paham wong-wong ini. Roto, masih lurus. Ya, bagus. Ya, untuk memastikan lurus itu imam kadang-kadang membalikkan badan melihat. Nah, ya. Wah, itu meluruskan shaf itu salah satu sunnah yang penting. Ya, dan jangan sampai ada celah kosong di satu barisan, ada mungkin cukup satu orang, di situ nggak ada yang masuk sehingga terjadi lobang. Ini termasuk penting untuk diingat-ingat. Ya, karena kata Nabi, wala taj'alu furjatan lisyaitan. Jangan membiarkan setan ada di lubang itu, kekosongan itu. Ya, artinya kalau kita itu dalam kondisi normal, kita sholat shafnya lebih rapat, lebih afdal. Ya, tidak berjarak. Ya,
karena kalau berjarak itu kata Nabi itu di situ akan menjadi tempatnya setan, ya, tempatnya setan, ya. Nah ada orang guyon, malah enak setan yang ikut sholat jamaah katanya. Ya itu, ono kiai guyon ngono kuwi, ya itu malah apa yo, sholat setannya melu jamaah mungkin. Ya, yang bilang setan sholat jamaah siapa? Itu kan karangannya dia, ilustrasinya dia. Ya, Nabi mengatakan setan di situ untuk mengganggu maksudnya, bukan untuk sholat jamaah. Ya, tapi itu maksudnya dia mau guyon tapi mungkin salah cara guyonnya. Ya, kurang tepat, apalagi itu sesuatu yang syariat. Ya, tidak perlu diguyonkan dengan sesuatu yang nggak lucu dah. Ya, maksudnya jangan membiarkan ada celah antara jamaah itu, jangan membiarkan setan di situ karena setan akan mengganggu nanti, ya, membisik, ya. Dan dimaknakan di situ maksudnya ada satu makna yang lebih dalam. Ketika orang berjamaah itu rapat, nanti ukhuwahnya tuh kuat, persaudaraannya tuh kuat. Tapi kalau sudah berjamaahnya direnggang, maka nanti ukhuwahnya pasti renggang. Kehidupan sosialnya itu loh, ya tak? Wah, kok andeng gue P3, aku PKB ya begitu. Gak gelem dempet. Karena partainya beda, gak mau mepet dibilang gitu. Ya tak? Oh itu dia pendukungnya nomor 1, saya nomor 2, beda. Jadi yang dimaksud di situ, ya, dikhawatirkan renggangnya shaf itu bisa menjauhkan hati muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin itu, ya. Apa tuh? Kemudian tadi apabila sudah dipastikan qomatnya selesai, kemudian shafnya sudah lurus, baru ya imam mustaqbil kiblah memulai takbir. Dan imam, ya, hendaknya orang yang paling fakih. Salah satu kefakihan imam, jangan dia bertakbir dengan diulang-ulang, was-was. Ya toh, ono wong takbir sampai 5 gak barbar. Allahu kasih itu gitu. Itu balik nah gitu. Usolli Allah. Habis itu baru akhir bubarnya gak situ gitu. Ya toh. Wah, ini makmumnya bisa kelamaan. Ya, takbir tidak perlu diulang-ulang. Khalas, sekali cukup. Ittabi' nabiyyak sallallahu alaihi wasallam. Ittabi' guru-gurumu. Enggak pernah kita lihat guru-guru ulama-ulama seperti Habib Zain, Habib Umar mengulang-ulang takbir, tidak ada. Sekali niat Allahu Akbar, yakfi, cukup. Ya, dan dianjurkan takbiratul ihram itu jangan panjang-panjang karena memberi celah setan untuk bikin was-was. Itu Allahu Akbar itu. Ada yang panjang-panjang Allahu Akbar. Wah itu ketahuan kepanjangan tuh. Walaupun nggak membatalkan tapi kepanjangan. Kurang afdal. Afdalnya pendek, jazmun sekali pasti. Ya, jangan ragu-ragu. Kemudian yang kedua, tadi Imam Ghazali nyebut bahwasanya ketika imam itu mengimami, hendaknya dia tidak memperpanjang sehingga dia memberatkan para jamaah. Ini penting. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu begitu. Yang cerita Sayyidina Anas, ma sallaitu khalfa ahadin atamma wa akmala wa akhaffa min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat makmum berjamaah kepada seseorang seperti makmum dengan Nabi. Salatnya itu sempurna tapi ringan sallallahu alaihi wasallam. Sempurna tapi ringan kan ya, nggak gampang ini. Ada yang sempurna tapi berat, ada yang
ringan tapi tidak sempurna. Nah, kalau Nabi gabung dua-duanya itu, sempurna sholatnya, ini rukunnya sempurna, sunnahnya sempurna, tapi ringan. Ya, ini ajib. Ya. Persifatan yang ajib dari Sayyidina Anas tuh. Sholatnya sempurna, tapi ringan, enteng, cepat. Ya. Nah, yang lainnya bisa jadi itu sempurna tapi berat, lama. Bisa jadi cepat tapi nggak sempurna. Wah, kayak pas sholat tarawih ngono kuwi biasanya gitu. Cepet-cepetan sampai Fatihahnya nggak kebaca dah. Gitu. Ya, rukunya nggak tumanina, itu banyak kalau yang cepet nggak sempurna itu. Ya. Nah, jadi ini satu hal yang hebat tuh. Ya. Apalagi Nabi kalau sudah sholat ngimamin ada bayi nangis, itu Nabi mempercepat sholatnya sallallahu alaihi wasallam, rahmatan ya bima yajidul ya ala ibniha fi qalbiha. Ya, Nabi itu mempercepat sholat ketika bayi nangis. Kenapa? Karena Nabi membayangkan si hati ibu yang sholat jamaah bersama beliau ini pasti hatinya nggak tenang, mikir anaknya nangis tuh. Ya, itu begitu Nabi, rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Ini yang sunnah yang penting dijaga, ya. Tapi maksudnya di sini cepat juga bukan berarti cepat dalam ukuran orang awam. Nek wong awam mau eloi, jaloke salat zuhur semenit rampung gitu. Ya dah. Kalau agama ini ikut logika orang awam, ya sudah bubar agama ini. Makanya Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Dulu ada fisiknya, ada zat. Nabi sudah meninggal, ada sunnahnya, ada syariatnya, ada pewarisnya, para ulama, ada zuriyahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikuti mereka. Jangan kau mengikuti maunya manusia, banyak-banyaknya orang ya. Nah isoki terawih orang menit rampung. Urusan sholat mereka paling pengen cepet tuh. Ya. Ya, kita jangan mengikuti maunya orang awam, ikuti ulama ya yang mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu. Ya, cepat bukan berarti terus cepet-cepetan, cepet yang tetap menjaga standarnya. Ya, kalau bahasa kantornya menjaga SOP-nya, wah gitu. Ya, takbirnya bagus, Fatihahnya dibaca, ruku sujudnya tumakninah. Ya, kalau cepet-cepet tumakninahnya nggak kejaga, sholatnya malah batal dosa imamnya, dosa makmumnya semua tuh. Ya, begitu ya, cepet tapi tetap mengikuti SOP-nya. Rukunnya harus sempurna, ya harus sempurna, rukun-rukun tuh sempurna, harus Fatihah kebaca dengan baik, jangan mengurangi hurufnya. Ya, mengurangi huruf itu banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan mengurangi huruf itu harus panjang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Panjang itu. Sama dia disingkat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Sudah berapa iya kamu hilangkan tuh. Ya. Jadi cepat kalau kita ngimami, apalagi di masjid-masjid yang di situ masjid untuk umum, ya namanya masjid matrukah dalam istilah fikih. Masjid apa? Masjidun matruk. Makna matruk yani ya'ti ilaihi nas fi kulli waqtin. Masjid matruk, masjid yang di tengah pinggir jalan, ya masjid yang orang dari manapun bisa lewat di situ, sholat di situ. Beda dengan masjid khusus seperti di pesantren kita ini. Itu orang tahu itu pesantren, ini masjid khusus. Ya, sholat nongke ini kok ketahuan dia salahin deh, mlebu sarang macan. Gitu.
Oh santri anyar usah nong ini kok kesuwen ya salah dhewe gitu. Ya toh latihan jadi ulama ngono kuwi gitu. Ya jadi maksudnya kalau kita mengimami di masjid-masjid yang matruk, maka matruk pakai qaf, matruk ya, maka kita harus mempertimbangkan kondisi jamaah. Ya, jangan kita memperpanjang yang memberatkan orang, terutama maghrib. Ya, pendek tuh maghrib. Ya, dari mulai apa? Imam Ghazali kasih patokan tuh. Maghrib surat apa? Dari apa? Dari Qisar al-Mufassal. Dari Qisar al-Mufassal. Kemudian kalau Isya dari Awsatul Mufassal. Subuh dari Tiwalul Mufassal. Mufassal dimulai dari mana? Dari Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat sampai An-Nas namanya Mufassal. Surat-surat Mufassal. Ini surat-surat yang dipisah dengan Bismillah. Yang panjang itu. Nah, dari mulai Mufassal dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Kemudian Mufassal itu tadi Al-Hujurat sampai An-Nas dibagi 3. Yang panjang-panjang untuk subuh. Ya, subuh itu boleh baca tuh Al-Hujurat, Qaf, ya, Ar-Rahman, gitu. Terus apa lagi? Gitu. Al-Waqi'ah, Al-Fatah, itu kan Al-Fatah sebelumnya. Ya, sebelumnya itu. Al-Hujurat ke bawah. Ya, itu baca subuh yang panjang-panjang sampai wal mursalat. Wal mursalati urfa itu untuk tiwalul mufassal. Kemudian yang tengah-tengah, pertengahan mufassal untuk Isya, antara amma yatasalun sampai dengan apa duha ya? Sampai walaili idza yaghsha. Ya. Sampai walaili idza yaghsha itu namanya apa namanya? Awsatul mufassal. Mufassal yang tengah-tengah. Min an-naba ila al-laili idza yaghsha. Kemudian yang pendek. Yang pendek dari apa? Wadduha sampai An-Nas untuk maghrib. Begitu. Enak tuh kalau jadi imam punya patokan begitu enak. Ya, ada patokannya dari kitab Imam Ghazali. Ada tuntunannya dari ulama. Begitu. Bukan ikut omongan orang. Ya, ada yang senang panjang ngomong, Ustadz panjangin dong bacaannya, panjangin kita. Besok satu orang datang kepanjangan, Ustadz pendekin dong, pendek lagi kita. Ya toh? Nanti yang tengah besok-besok perempuan datang, ya toh? Minta yang tengah-tengah aja Pak Ustadz. Dia bingung, orang semua maunya dia punya karep. Imam mengikuti aturannya ulama, begitu. Ya, nah, ala kulli hal, ya, intinya orang kalau ngimamin lebih bagus, lebih mempersingkat melihat kondisi jamaah dan kondisi masyarakat. Juga daerah santri dengan daerah awam beda. Ente ngimami di terminal, ojo mau anggap kayak pondok, ya toh. Walaupun setelah subuh, subuh ini panjang nih, baca kita Al-Hujurat. Waduh, iki sigur ini sekitar ketir. Pesawat sudah panggilan ketiga ini, ya, orang bisa menggerundel hatinya, bisa nggak tenang sholatnya gara-gara kurang fikihnya kita. Kalau orang musafir, ya, walaupun sholat subuh, hendaknya membaca surat yang pendek, karena dia itu ngimami. Orang nggak tahu di belakang tuh ada yang mau cepet-cepet, mau dipanggil naik pesawat, ada yang mau cepet-cepet bisnya mau jalan. Walihada Imam Ghazali di situ dalam kitab Bidayah nyebutin kalau sholat subuh musafir bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Waruwiya fi ba'd riwayat Nabi kalau musafir bacanya Al-Falaq sama An-Nas ketika sholat subuh. Yaqra Al-Falaq wan Nas. Jadi begitu. Ya. Ada tuntunan tuh dalam masalah salat sunnah, salat wajib ketika menjadi imam atau kita menjadi orang yang diikuti, ya. Penting. Wah, kemudian tadi Imam Ghazali menyebut di antara
adab-adab menjadi imam. Ya. Asgal awalu min awalnya. Apa tadi setelah masalah yukhafif tadi? Setelah Sayyidina Anas tadi loh. Atam min salati Rasulillah terus? Terus? Imam tidak wajib berniat imam. Ya, kalau kamu sholat jamaah menjadi imam, walaupun engkau tidak niat imaman, sah sholatmu. Ya, berbeda dengan makmum. Makmum kalau sholat menjadi makmum, dia harus niat makmuman atau niat jamaah. Kalau dia nggak niat makmuman atau niat berjamaah, terus dia mengikuti gerakan seseorang, batal sholatnya. Ya, tapi ya, penting tuh. Ya, ente ngikutin sholatnya orang nih, anak ngikutin gerakannya doang nih, tapi anak nggak niat makmum sama dia. Rambutnya gondrong kalau celonen begitu. Ya, tapi kau ngikutin gerakan, nggak niat makmuman tapi batal sholatmu. Karena engkau mengikat sholatmu dengan sholat orang lain tanpa niat makmum, batal sholatmu. Tapi, jadi kalau engkau ingin sholat sendiri, jangan mengikat dirimu dengan orang lain. Halas, ini kitanya nggak cocok jadi imam. Mana niat mufarokoh? Niat mufarokoh, gerak seperti gerakanmu sendiri. Jangan kau ngikutin gerakan dia. Ya, kalau kita sudah ngikutin gerakan orang, maka kita harus niat makmuman. Kalau nggak niat makmuman, batal sholat kita. Begitu. Nah imam nggak niat imaman, nggak masalah. Mau dia imam kok. Ya, seperti umpamanya. Ini contoh-contoh sederhana. Orang mau naik bis nih, naik bis angkutan umum tuh atau angkot tuh. Ya. Ketika ada orang yang dia naik ke angkot atau naik ke bis sebagai penumpang, si supir nggak harus dia tahu siapa penumpang itu dan apa niatnya naik ke mobil, nggak perlu. Yang penting dia nyetir, selesai. Itu. Yang makmum, yang penumpang harus bayar. Itu penumpang kok. Itu harus bayar itu. Si supirnya dia nggak perlu tahu. Dia yang penting jalan aja dia. Menyetir mobil itu, bis itu, angkot itu. Ya. Maka ketika kita itu sholat jamaah, makmumnya wajib niat makmuman ketika dia mengikuti gerakan imamnya tadi. Ya. Dan imamnya tidak wajib niat imaman. Nggak wajib, ya nggak wajib. Cuman kalau imam nggak niat imaman, dia nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat dia. Makmum dapat, imam nggak dapat. Mana yang untung? Untung siapa? Jawab, yang keras, lebih keras. Nah, tuh. Jadi imamnya nggak dapat pahala kalau nggak niat imaman, tapi sholatnya sah. Ya. Nah, daripada kita nggak dapat pahala, enak makmum dong. Kita udah capek-capek baca keras, ngeden-ngeden gak untuk ganjaran. Waduh, niat imaman, gitu. Niat imaman sunnah bagi imam. Ya, kecuali sholat-sholat yang wajib niat imaman. Ada berapa? Ada 4 di Safina tuh. Apa aja tuh? Nah, yang bagus fikihnya tuh. Jangan ngantuk ngaji nggak paham fikih lagi. Ya, yang niat imaman wajib ketika jadi imam ada 4. 1, sholat Jumat. Kalau kamu mengimamin Jumatan, jangan lupa niat imaman. Kalau kamu nggak niat imaman, sholatmu nggak sah, dan itu berdampak pada sholatnya para jamaah. Ya. Kemudian sholat mu'adah. Mu'adah itu sholat yang diulangi. Kamu sudah sholat zuhur nih. Sudah sholat zuhur, diajak orang untuk sholat zuhur lagi. Diajak sholat tuh, Kang, kancani aku sholat zuhur, Kang, aku turun sholat zuhur. Temenin saya sholat zuhur dia. Ya udah yuk. Ente yang sudah sholat disuruh ngimamin, maka ente wajib niat imaman.
Kalau jadi makmum ya apalagi udah wajib itu. Kemudian yang ketiga, sholat yang dinadarkan. Sholat yang dinadarin. Ada orang nadar nih, saya nadar sholat ini dia nadar. Kemudian dia melaksanakan sholat nadar itu sebagai imam, maka berjamaah loh ya. Wal mandhuratu jama'atan. Sholat yang dinadarkan dilaksanakan berjamaah, maka dia wajib menjadi niat imaman ketika menjadi imam. Yang keempat, sholat yang dijamak takdim karena hujan, ya, wajib niat imaman. Dijamak takdim karena hujan. Kita sholat zuhur terus turun hujan terus, atau di tengah-tengah kita sholat zuhur ini turun hujan, ya, dan kebanyakan jamaah ini rumahnya jauh-jauh dari masjid. Diperkirakan nanti kalau dia pulang ke rumah balik asar ke masjid lagi repot, berat. Maka imam ngajakin tuh, ini hujannya terus, nanti kita niat jamak takdim aja. Jamak takdim mereka tuh niat jamak takdim boleh walaupun nggak musafir, karena rumah mereka ini jauh dari masjid. Kalau nanti asar datang lagi repot, berat. Boleh jamak takdim ketika hujan deras gitu. Sholat zuhur, di tengah-tengah sholat zuhur niat jamak takdim. Nah, di saat menjamak takdim bil mator dengan sebab hujan, imamnya wajib niat imaman. Itu 4 masalah yang penting diperhatikan tuh, masalah fikih. Teliti harus orang, ya. Naam. Perlu diadakan ikhtibar fikih itu, kayak nahwu itu. Biar santri-santri pada maju fikihnya. Dibikin waktu ikhtibar fikih, ya, walaupun sebulan sekali, berkelompok, ya, kelompok yang besar-besar sama yang kecil-kecil. Mana Ustaz Farhan? Dikelompokin tuh, ya, setiap bulan ada ikhtibar nahwu. Seperti nahwu sudah jalan, tapi khusus yang fikih apa pengen tuh ikhtibar nahwu, ya, pakai safinah aja, safinah sama patokannya safinah, nanti pertanyaannya bisa melebar. Siapin rotannya bikin paham tuh rotan nanti tuh, gitu. Ya, pedes, wah enak itu rasanya itu, masya Allah, ya, langsung apal langsung gitu, ya, gitu. Terus, naam, berikutnya apa? Apa itu? Kemudian ini katanya masalah imam makmum ini katanya bisa dikiaskan tentang masalah murid dan guru. Kata ahli tasawuf, ulama-ulama ahlullah, kamu kalau menjadi muridnya seseorang wali, seorang ulama, kamu harus niat, gitu. Saya niat jadi muridnya ulama ini, syekh ini, saya berguru kepada dia, khalas. Walaupun gurumu nggak niat jadi guru, sah. Ya, masa ulamanya niat nawaitu an akuna syaikhan, gitu. Gurunya mungkin dia masih merasa hatinya kotor juga, masih belum pantas jadi ulama, belum pantas disebut orang alim, dia masih belajar memberesi nafsunya. Ya, dia masih, ya, tawadhu tadi, dia ketawaduannya kepada Allah, dia nggak wajib untuk meniat sebagai kiai, sebagai guru. Tapi ketika murid itu dia sungguh-sungguh bermakmum kepada kiai ini, bermakmum kepada ulama ini, ya, dan mencintainya dan mengambil ilmu dari dia, mengikuti nasihatnya, maka dapat berkah. Berkah ilmu dapat. Maka syekh itu tidak wajib niat jadi syekh, tapi murid wajib niat jadi murid. Sahabat ini, imam dia tidak niat, dia tidak wajib jadi imaman. Tapi sah sholatnya, hanya nggak dapat keutamaan aja kalau nggak niat imaman. Tapi makmum kalau mengikuti harus niat, ya. Dan kalau dia mau pisah harus mufarokoh, jangan dia, ya, udah komitmen mau makmum tapi nggak ngikutin, ya, ini udah 1 rakaat dia masih denger ngadeg, lu apa
Seperti orang itu niat berguru sama ulama tapi nggak manut, ya kurang baik. Ya, kalau sudah kamu niat maka ikuti. Ya. Walaupun si guru tadi mungkin nggak kelihatan menampakkan kepadamu secara zahir itu perhatian atau mungkin satu sikap-sikap zahir yang dekat. Ketika hatimu betul-betul, maka dalam ruhaniyahnya akan dekat. Nah, banyak orang soleh itu mendidik murid bukan dari zahir, bahkan dari batin. Zahirnya malah kadang-kadang nggak begitu dekat, zahirnya kadang-kadang nggak begitu akrab, tapi kuatnya keyakinan si murid menjadikan ruhnya mereka dekat. Ya, sering ketemu, sering mimpi, sering kasih nasihat. Kalau ada apa-apa, gurunya datang marah-marah di waktu dalam mimpi itu, kayak gitu. Ya, hakada. Ya, kiasannya begitu. Maka penting orang itu memiliki niat-niat yang baik ketika berguru, ya, memiliki niat juga ketika dia sholat jamaah. Karena ini Allah memandang pada hati dan niat. Naam. Tawilah dalam sholat jamaah, tapi yang penting-penting tadi itu lain waktu dibahas. Ba'duh.